Bayangkan sejenak Bapak dan Ibu, jika suatu hari negara berhenti membayar pensiun. Bayangkan jutaan aparatur negara yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa, tiba-tiba kehilangan hak yang selama ini dijanjikan. Tentu, skenario seperti ini tidak boleh terjadi, dan inilah alasan mengapa APBN memainkan peran krusial. APBN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penopang kehidupan jutaan orang, termasuk para pensiunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bukan dokumen fiskal tahunan semata. APBN adalah cerminan komitmen negara terhadap rakyatnya, terutama terhadap para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Dalam struktur APBN, belanja kementerian dan lembaga atau KL memegang peranan besar, salah satunya karena pembayaran pensiun menjadi komponen utama dan wajib. Pensiun bukan belanja biasa, ia bersifat wajib, berkelanjutan, dan tidak dapat ditunda. Pemerintah memastikan bahwa setiap tahun kewajiban ini terpenuhi tepat waktu. Setiap tahun, jumlah pensiunan baru terus bertambah. Pada 2025, tercatat sekitar 100.000 penerima pensiun baru yang harus dipenuhi haknya. Seluruh kewajiban ini dibiayai langsung melalui APBN, terutama melalui belanja kementerian dan lembaga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, belanja KL menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat hingga akhir November 2025, realisasi belanja KL meningkat sekitar Rp61 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini sejalan dengan pola belanja pemerintah yang biasanya mengalami percepatan pada paruh kedua tahun anggaran, khususnya menjelang akhir tahun. Namun, penting untuk dipahami, peningkatan belanja ini tidak semata-mata disebabkan oleh pembayaran pensiun. Ada faktor lain yang turut mendorong, seperti kebutuhan operasional kementerian dan lembaga, pelaksanaan program prioritas nasional, percepatan realisasi proyek pemerintah. Secara total, hingga akhir November 2025, belanja negara mencapai sekitar Rp2,116 triliun yang terdiri dari belanja KL dan belanja non-KL. Belanja KL sendiri mencakup 4 komponen utama: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Keempat komponen ini menjadi tulang punggung operasional pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar. Pada tahun 2025, belanja pegawai mengalami pertumbuhan sekitar 9 hingga 9,3%, terutama karena bertambahnya jumlah pegawai, termasuk ASN, TNI, Polri, dan penyesuaian hak kepegawaian yang sudah diatur. Komponen belanja pegawai mencakup gaji pokok dan tunjangan, tunjangan keluarga dan anak, kewajiban lain yang harus dipenuhi negara. Sementara itu, belanja barang mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, sekitar 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Awal tahun anggaran, belanja barang cenderung melambat akibat kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja. Namun, seiring meningkatnya aktivitas program pemerintah, belanja barang kembali menunjukkan pertumbuhan positif. Belanja modal juga menjadi komponen penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan aset negara. Pada 2025, belanja modal tumbuh sekitar 1,8%, mencerminkan upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan dengan cara hati-hati dan terukur. Belanja modal mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, sarana transportasi, serta fasilitas publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di antara seluruh komponen belanja KL, belanja bantuan sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga akhir November, mencapai sekitar 19,2%. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Bantuan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Namun, perhatian publik sering tertuju pada belanja pensiun. Komponen ini memiliki karakteristik khusus. Sifatnya jangka panjang, tidak dapat dikurangi atau ditunda secara sepihak, sudah menjadi hak mutlak para pensiunan. Sistem pensiun Indonesia saat ini masih menggunakan skema PSU-GO, di mana pembayaran pensiun dilakukan langsung dari APBN tanpa dana cadangan yang sepenuhnya dikumpulkan sebelumnya. Skema ini menimbulkan beban yang semakin besar bagi keuangan negara, karena setiap tahun jumlah penerima manfaat pensiun bertambah. Sejak 2019, hasil audit dan evaluasi menunjukkan bahwa beban pembayaran pensiun terus meningkat.
Jumlah penerima manfaat kini mencapai lebih dari 1,25 juta orang, terdiri dari PNS, TNI, dan Polri. Dana pensiun saat ini dikelola oleh Taspen dan Asabri, berasal dari iuran dan hasil pengelolaan dana selama bertahun-tahun. Total dana kelolaan Taspen mencapai sekitar 9 triliun rupiah, sementara Asabri mengelola sekitar 12 triliun rupiah. Meski terlihat besar, dana tersebut belum cukup untuk menanggung seluruh kewajiban pembayaran pensiun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR mendorong perubahan sistem pensiun dari skema PSUGO menuju skema fully funded. Dalam skema fully funded, dana pensiun dikumpulkan sejak awal masa kerja. Ketika pensiunan memasuki masa pensiun, dana sudah tersedia. Tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Namun perubahan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang kuat dan jelas sebagai dasar hukum. Undang-undang yang mengatur sistem pensiun ASN, TNI, dan Polri perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, sistem jaminan hari tua yang saat ini dikelola oleh berbagai lembaga perlu disinergikan. Beberapa opsi penerapan skema fully funded telah dibahas, seperti menerapkan skema ini hanya untuk PNS baru, penerapan bertahap berdasarkan masa kerja, misalnya 5, 10, atau 15 tahun. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dan berimbang. Tujuan utama reformasi ini bukan sekadar mengurangi beban fiskal, tetapi meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Saat ini manfaat pensiun sering jauh lebih kecil dibandingkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Akibatnya, banyak pensiunan harus mencari penghasilan tambahan atau bergantung pada program sosial lain. Dengan skema fully funded, manfaat pensiun diharapkan dapat mencapai persentase yang lebih layak dari penghasilan terakhir, memberikan kepastian jangka panjang dan mengurangi tekanan terhadap APBN. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan dan program prioritas lain. Selain belanja KL, pemerintah pusat juga memiliki belanja non-KL yang perannya tidak kalah penting. Hingga akhir November, realisasi belanja non-KL mencapai sekitar 1.515 triliun rupiah, hampir separuh dari total belanja pemerintah pusat. Belanja non-KL mencakup pembayaran bunga hutang, subsidi dan kompensasi, belanja pensiun tertentu, kewajiban fiskal lainnya. Pembayaran bunga utang menjadi salah satu komponen terbesar yang harus dipenuhi tepat waktu untuk menjaga kepercayaan pasar dan kredibilitas fiskal. Subsidi dan kompensasi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama untuk energi, listrik, dan pangan. Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 menunjukkan kinerja yang relatif terkendali dan terukur. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan fiskal. Tantangan ke depan memang berat, terutama terkait peningkatan kewajiban pensiun dan dinamika ekonomi global. Namun dengan reformasi terukur, khususnya dalam sistem pensiun, belanja negara diharapkan menjadi lebih sehat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Disclaimer, konten ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi, berdasarkan data dan pernyataan resmi yang tersedia. Seluruh isi disajikan apa adanya dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum, keuangan, atau kebijakan tertentu. Interpretasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca atau penonton. Selain pembahasan fiskal dan sistem pensiun, Bapak dan Ibu, kita perlu memahami mekanisme pencairan gaji pensiun secara lebih rinci. Seiring dengan semakin majunya teknologi perbankan dan digitalisasi layanan, Taspen telah menerapkan sistem otomatis dan terintegrasi dengan bank penyalur. Sistem ini memastikan bahwa gaji pensiunan masuk tepat waktu, tidak ada resiko tertunda akibat kesalahan administrasi. Dana pensiun digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Selain pembahasan fiskal dan sistem pensiun, Bapak dan Ibu, kita perlu memahami mekanisme pencairan gaji pensiun secara lebih rinci. Seiring dengan semakin majunya teknologi perbankan dan digitalisasi layanan, Taspen telah menerapkan sistem otomatis dan terintegrasi dengan bank penyalur. Sistem ini memastikan bahwa gaji pensiunan masuk tepat waktu, tidak ada resiko tertunda akibat kesalahan administrasi. Dana pensiun digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, mari kita bahas rapel gaji pensiunan yang sering menjadi pertanyaan publik. Rapel terjadi ketika ada penyesuaian gaji atau tunjangan yang dibayarkan sekaligus untuk periode sebelumnya.
Sampai saat ini, Taspen menegaskan belum ada rapel baru yang resmi diumumkan untuk tahun 2025. Semua informasi yang beredar di media sosial atau pesan berantai tentang kenaikan gaji secara signifikan masih bersifat spekulatif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pensiunan untuk merujuk pada kanal resmi Taspen. Untuk menjaga keamanan finansial, pemerintah juga telah menetapkan mekanisme pengawasan dana pensiun. Setiap transaksi dan pencairan gaji pensiun dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi langsung dengan bank penyalur dan Taspen. Hal ini memastikan gaji pensiunan masuk tepat waktu, tidak ada resiko tertunda akibat kesalahan administrasi. Dana pensiun digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. https://www.google.com/search Q=Bapak dan Ibu. Penting juga memahami dampak inflasi terhadap pensiun. Walaupun nominal gaji pokok tetap mengikuti PP nomor 8 tahun 2024, daya beli pensiunan dapat terpengaruh oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, beberapa pensiunan memilih untuk mengelola dana pensiun secara strategis, misalnya menabung sebagian gaji, berinvestasi dalam instrumen aman, atau memanfaatkan program tabungan dan investasi dari pemerintah. Sekarang, mari kita lihat implikasi jangka panjang dari reformasi pensiun. Pemerintah sedang mendorong sistem fully funded untuk memastikan bahwa pensiun tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Dengan skema ini, setiap PNS baru akan membayar iuran pensiun sejak awal masa kerja. Dana tersebut dikelola Taspen atau lembaga resmi lainnya hingga pensiunan memasuki masa pensiun. Ketika pensiun tiba, dana yang tersedia sudah mencukupi, sehingga memberikan kepastian finansial bagi setiap pensiunan. Reformasi ini juga akan memengaruhi keberlanjutan fiskal negara. Dengan mengurangi ketergantungan pada APBN, pemerintah akan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan investasi infrastruktur, memberikan subsidi dan bantuan sosial yang lebih efektif, menjalankan program prioritas nasional lainnya. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan penyesuaian tunjangan pensiunan berdasarkan indeks inflasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pensiunan, terutama bagi mereka yang masih aktif mengurus keluarga atau memiliki tanggungan anak dan cucu. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan perlunya edukasi finansial bagi pensiunan. Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan, pensiunan perlu memahami cara memanfaatkan mobile banking dan layanan online Taspen, mekanisme pencairan gaji dan rapel. Oleh karena itu, pemerintah menekankan kepastian dan konsistensi pembayaran sebagai salah satu prioritas utama. Kemudian, terkait dengan rapel gaji dan penyesuaian, beberapa pihak menanyakan apakah akan ada kenaikan signifikan di Januari 2026. Sampai saat ini, pemerintah masih menunggu keputusan final dari kajian fiskal dan Perpres 79/2025. Meski banyak kabar beredar, penting dicatat bahwa semua keputusan kenaikan gaji baru akan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah. Artinya, pensiunan sebaiknya tidak terpengaruh rumor atau informasi yang belum diverifikasi. Sekarang, mari kita bahas teknologi dan akses layanan digital yang semakin memudahkan pensiunan. Taspen telah menyediakan berbagai layanan berbasis digital, termasuk aplikasi Taspen Otentikasi, untuk memastikan data rekening dan otentikasi siap sebelum pencairan. Portal online untuk informasi tunjangan, memudahkan pensiunan mengecek saldo, rapel, atau riwayat pembayaran. Layanan call center dan chat resmi, membantu pensiunan jika mengalami kendala administratif. Dengan layanan digital ini, proses pencairan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan.